Bukan cuma untuk di Papua, di banyak kota di Indonesia. Tuhan percayakan kami untuk beli rumah. Bukan kami tinggal. Tapi supaya orang-orang bisa berkata, aku bisa pulang. Di Pontianak kami punya 2 rumah. Di beberapa kabupatennya di Ngabang sana. Di Kalimantan Timur. Di Gorontalo. Di Sulawesi Utara. Di Makassar kami kontrak rumah. Bukan kami tinggal. Kami ingin buat orang-orang itu bisa pulang. Saya lanjutkan ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Jadi tadi selama Yeskiel berenang, dia nggak bisa melihat kiri kanan sungai itu ada apa. Tapi setelah berenang dan dipanggil keluar oleh malaikat Tuhan dan dibawa balik, sambil menyusuri sungai itu, dalam perjalanan pulang. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asing. Dalam nama Yesus, bukakan ini Papa buat kami, hati kami, mata kami terbuka dalam nama Yesus. Yaitu air yang mengandung banyak garam. Gara-gara sungai itu, maka air yang banyak garam tadi menjadi apa saudara? Tawar. Artinya segar. Apa bedanya air laut dengan air gunung? Bedanya air gunung segar, bukan menyegarkan. Air laut itu. Di mana ada saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus. Lalu Roh Kudus menjadi sungai dalam kehidupan kita. Kemana saja kita pergi akan menyegarkan orang. Air laut jadi tawar. Hebat sekali pekerjaan Roh Kudus ini. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Boleh enggak kalau kita ganti sekarang? Sehingga kemana saja kita itu mengalir. Betul? Karena sungai sudah jadi kita. Karena kita sudah tenggelam. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Kemana saja kita mengalir. Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Kalau kita baca dengan hukum tata bahasa yang benar, ini salah. Sudah ditulis makhluk hidup. Kok bisa di sana menjadi hidup? Lah tadi itu hidup apaan? Gara-gara kita datang kok jadi hidup? Ternyata begini jawaban. Kalau kita melihat keluar dari gereja, jadi jangan di gereja, di luar, kita akan melihat orang-orang hidup, sibuk beraktivitas. Tapi sesungguhnya di mata Tuhan mereka tidak hidup. Betul nggak? Sekarang ini saudara, penyakit terbesar bukan kanker, bukan AIDS. Penyakit terbesar dari manusia modern adalah nggak bisa tidur. Betul nggak? Coba saudara lihat. Maka itu yang suka tidur jangan diobati. Berbahagialah saudara. Itu anugerah. Sekarang ini orang cari ngantuk susah saudara. Jawab ya atau tidak? Karena tekanan hidup tambah berat. Obat-obat penenang makin laris. Karena otak manusia gak bisa terkontrol lagi. Itu buat orang gak bisa tidur. Otaknya bicara terus. Sudah waktunya gereja menyembuhkan bangsa-bangsa. Untuk buat bangsa-bangsa bisa tidur nyenyak. Karena ada harapan baru. Dalam janji Yesus Tuhan kita yang luar biasa itu. Gereja harus memberi keyakinan ini. Maka itu kalau gerejanya sibuk dengan dirinya sendiri. Saya berkata gereja adalah kita. Bukan organisasi. Maka kapan dunia akan diberkati? Saudara, banyak orang hidup yang kita temui. Tapi mereka sesungguhnya belum hidup. Dan mereka akan hidup kalau mereka menemukan air yang mengalir lewat hidup kita, baik suci. Kalau begitu, kenapa banyak orang Kristen ada di mana-mana dan mengaku penuh Roh Kudus, kok nggak bisa menyegarkan orang? Sebab yang keluar air got. Ya kalau air got siapa mau? Mari kita periksa diri kita. Air macam apa yang mengalir lewat kehidupan kita ini? Lagi sekali, nggak harus punya duit, tidak harus.
Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, hebat sekali. Joel Osteen menulis dalam buku yang terkenal. Saya tuh lupa terus kalau nyebut buku ini, The Best Thing of Life, apa itu? Masa nggak ada yang baca buku, hebat sekali. Saya belum pernah beli buku sebanyak buku itu dengan satu judul. Saya kasih kepada banyak orang. Saya baca cuma 3 hari habis. Karena saya kagum tulisan Joel Osteen. Satu hari, salah satu jemaatnya bertanya kepada dia. Jemaatnya ini tunawisma, ini di Amerika. Setelah dengar khotbah gembalanya berkali-kali om jadi berkat, rupanya dia itu terpukul. Karena dia itu tunawisma. Nah, selesai kebaktian itu dia nggak tahan. Dengan nada yang agak tinggi dia berkata, kamu ngomong terus soal jadi berkat. Nah kalau orang model aku jadi berkat kayak apa? Rumah aja nggak punya, tidurnya cuma di lapangan-lapangan pakai tenda. Dengan ringan Joel Osteen menjawab, kamu masih punya mulut enggak? Dia balik tanya, kenapa tanya? Loh mungkin kamu lupa. Ya ini, dia bilang, baik. Mulutmu masih bisa menghibur orang. Ingat masa lalumu? Kan kamu juga mantan narkoba. Yang pernah hancur juga hidup. Nah di sekitarmu itu kan orang-orang narkoba. Kenapa kamu gak berkati lewat mulutmu? Kamu masih bisa ngomong. Terus Joel Osteen berkata, kamu masih punya tangan gak? Ya ini ditunjukkan. Ya sudah. Rawat. Peluk orang-orang di sekitarmu itu. Kamu masih punya kaki enggak? Iya. Ini kakinya. Mau diapakan? Bawa mulutmu, bawa tanganmu lewat kakimu kemana-mana. Saya diberkati waktu baca itu. Jadi orang yang diberkati belum tentu dia orang kaya. Kalau saya balik, orang kaya belum pasti diberkati. Kalau yang tadi dulu, warisan, rajin, pelit, nah itu pasti kaya. Jangan lupa konsep itu. Maka itu jangan tunggu kaya dulu, baru kita akan jadi berkat buat orang. Tidak. Air yang mengalir lewat hidup kita sebagai bait suci, itu nggak perlu usaha kita kok saudara. Betul tidak? Itu bukan karena usaha kita, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Karena kita undang dia, maka dia jadi sungai. Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya. Tahu arti ikan dalam perjanjian baru? Jiwa-jiwa. Betul? Karena ada sungai yang luar biasa itu, maka jiwa-jiwa berdatangan, saudara. Sampai penangkap-penangkapnya luar biasa. Saya sekarang sedang baca buku dari Cole, siapa saya lupa namanya. Judulnya The Organic Church. Saya kaget baca buku itu, saudara. Buku ini sedang dibahas banyak di Amerika. Ternyata di Amerika, dalam statistik dan survei, orang Amerika paling hebat kalau suruh buat survei begitu, jajak pendapat. Ternyata 80% anak-anak muda Kristen Amerika itu nggak suka gereja. Tapi mereka masih cinta Tuhan Yesus. Lalu Cole ini menulis, kenapa dia membuat penelitian? Ternyata dia menemukan gereja yang ada sekarang bukan secara organik tumbuhnya, tapi dipupuk, dipaksakan untuk tumbuh. Nah, bagus sekali pembahasan itu. Saya sedang minta kepada Andi Offset Jogja untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya gereja di Indonesia pun tidak bersalah seperti gereja di Amerika. Dia tekankan soal jadi berkat. Bagaimana kita menjangkau orang di sekitar kita. Jadi karena sungai itu, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar. Aneh, sungai kok ikannya seperti ikan di laut besar. Sangat banyak. Keadilan Tuhan di ayat 11. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Tuhan sediakan. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan